gitu. Kalau dicatatkan di apa nih? Rekor muri gitu. Rekor muri udah pasti menang. Oh, ini ya. Sama Pak Jaya Suprana, berarti kita harus hubungi beliau gitu ya. Jangan-jangan memecahkan rekor dunia ini. Oke, tamu istimewa kita kali ini adalah Profesor Effendi Ghazali. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya menyenangkan, menggembirakan karena bertemu dengan orang yang pembawaannya sudah menggembirakan gitu. Jadi kita menatap wajah seperti ini kita sudah harus gembira. Alhamdulillah, saya juga gembira ketemu dengan Prof. Dan suatu kebanggaan buat saya pribadi, buat podcast Kartika. Kehadiran Prof sungguh sangat luar biasa. Top, ini malah kita yang bahagia bisa datang ke podcast yang sudah 1,78 juta. Kok sudah tahu? Sudah tahu, karena saya termasuk subscribernya. Oh, luar biasa. Itu yang penting. Kita baru dapat gold play button dari YouTube. Betul. Jadi artinya itu sudah ada modal untuk ditingkatkan. Nggak gampang loh untuk sampai ke tahap prestasi yang seperti itu. Iya, mungkin ada kiat-kiat yang bisa lebih kita tingkatkan dari Prof. Saya mau bilang 3 hal. Yang pertama, malah sebetulnya sebagian dari ilmuwan komunikasi itu dia berada pada 2 sisi. Jadi sisi 1A dan 1B. 1A ada yang memberikan kiat-kiat supaya podcast teman-teman itu naik makin tinggi. 1B ada juga orang yang menyadari hidup paling indah itu tanpa terlalu banyak media sosial. Luar biasa. Nah, balik ke situ kalau mau mana yang kiat-kiat yang luar biasa, saya malah mau mengatakan untuk 7 bulanan dapat 1,78 itu kan luar biasa betul. Dan itu sudah berkorelasi dengan yang ketiga. Sampai yang ketiga yaitu bahwa kepercayaan publik pada TNI. Nah, ini menurut riset indikator di bulan Juni itu terakhir saya tahu Burhanuddin Muhtadi 95% ya. Iya, jadi artinya 95,8 tepatnya. Ya kan? Jadi ini tadi ada 1,78 juga ada angka-angka yang membahagiakan. 8 itu 10 kan buat yang paling atas lah ya. Iya betul. Tapi ada artinya yang sempurna lah, yang sempurna punya Tuhan. 3 hal itu sudah saling melengkapi. Sudah saling melengkapi ya, Prof. Ya, mohon doanya supaya podcast ini yang pertama bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Ini kan media penerangan kita untuk masyarakat di era digitalisasi tanpa batas ini kita berupaya untuk menghadirkan informasi yang valid, mengedukasi dalam rangka mendukung tugas pokok saya kita. mau yang lebih sederhana aja. Nanti kalau misalnya ada katakanlah kan ini saya nggak bisa jauh dari ilmu saya komunikasi politik. Tentu dong. Kan orang suka bilang gini, nanti ada lagi polarisasi, ini berhadapan-hadapan dan lain-lain ya. Itu ada atau nggak itu? Nah, ya ini kan tergantung aliran airnya seperti apa sampai kan pendaftarannya kan nanti itu di 19 Oktober sampai 25 November ya kan. Nah, tergantung aliran airnya seperti apa. Tapi kalau orang lihat ada podcast ya kan Kartika ini di tengah-tengah dengan jutaan penonton itu pada saat-saat tertentu kita tinggal bilang, lihat tuh ada yang dipercaya publik dengan penonton yang banyak. Jadi kita nggak usah terlalu takut juga aliran airnya mengana. Tersanjung ini. Enggak, bukan soal tersanjungnya bagi kami itu bahwa ada sesuatu yang kuat di tengah-tengah. Ya. Jadi kita harus berenang kemanapun. Kadang-kadang lihat ke situ, wah tiangnya kuat. Kita kadang-kadang bisa harus dong pegang begitu gitu loh sambil berenang sambil pegang itu. Itu TNI poinnya. Kan garda terdepan, itu garda terakhir. Iya. Sekarang teratas juga kebetulan ya. Kepercayaan luar publik. Biasa ya, kepercayaan publik. Ya, tentunya kita menjaganya ya tidak mudah juga. Kita harus selalu berbuat yang terbaik dan didukung oleh teman-teman seperti Prof. Kita semua. Ya. Kita kan bukan Superman, nggak bisa sendirian. Superman enggak, Wonder Woman juga enggak. Karena kan semuanya sekarang sudah kesetaraan gender ya. Itu. Ya, Prof. Sekarang apa kesibukannya? Saya tahu Prof kemarin kan sempat jadi petinggi di Republik Mimpi ya. Oh iya. Sudah pensiun sekarang ya? Itu menarik karena begini. Saya memilih pensiun dari Republik Mimpi karena 2 hal. Jadi kalau bicara agak ilmiah ada 1, 2. Kadang-kadang sebetulnya kita lupa apa yang kedua, tapi kita pura-pura bikin ada 2 gitu. Supaya kelihatannya kalau bilang sama ibu-ibu 2 itu mukanya langsung masem, 1 aja lah dulu. 1 ya, tapi kadang-kadang kita ada 2 aja juga lah gitu ya. Nggak bisa enggak 1, 2 gitu. Jadi poin yang pertama itu Republik Mimpi itu dia punya zamannya sendiri.
Jadi ketika zaman itu kita berusaha memberikan kritik atau saran dengan catatan bahkan yang dikritik pun tersenyum. Kesel sih kesel. Itu luar biasa ya. Kesel tapi senyum. Gitu. Dan dia menjadi katakanlah tayangan parodi politik pertama di Indonesia. Betul. Sehingga dia menembus jalannya sendiri pada waktu itu. Nah sekarang masuk poin kedua. Orang itu udah nggak lagi memperhitungkan perasaan orang lain kalau ngiritik. Karena apa? Jadi ahli-ahli media sosial itu, atau lebih tepatnya ahli internet dari ilmuwan komunikasi, beberapa dari mereka kalau kita ada seminar-seminar internasional kan tidak sendiri itu yang menciptakan. Secara teknik mungkin ada 1, 2, 3 orang, tapi ketika masuk ke penciptaan platform atau katakanlah arenanya dan bagaimana mengisinya, ilmuwan komunikasi ikut serta di situ dan mereka mengatakan jangan-jangan harusnya kita nggak nemukan internet ini ya, karena bagaimana orang mengedit kata-katanya secara formal melalui dewan redaksi hampir nggak ada. Ya, benar. Kecepatan menembus ruang dan waktu, kepikir sekarang naikin sekarang. Betul. Tidak hanya terbatas di Indonesia. Tanpa batas. Tanpa batas ruang dan waktu. Betul. Sama yang keempat yang paling bahaya, tanpa batas perasaan orang lain. Harusnya kan tetap ada etika ya. Kemarin kan Prof baru itu mengatakan bahwa jurnalistik yang harus mempunyai kode etik dong, kan. Prof, jangan sampai kita ngata-ngatain orang tanpa data yang valid gitu kan. Itu tidak baik. Apalagi dalam kita melihat situasi ke depan ini, bagaimana mungkin ada saran-saran atau informasi dari Prof supaya untuk adem, untuk supaya sejuk, bolehlah berkontestasi tapi tetap ada etika-etika itu. Silakan. Kalau saya ngomong akhirnya jadi agak panjang-panjang ke kiri-kiri dan ke kanan-kanan ini ya. Tapi yang penting jangan bersamaan, nanti nggak bisa kalau ke kiri ke kanan bersamaan. Jadi basis pertama kalau saya sebagai ilmuwan komunikasi politik itu percaya bahwa ini agak penting bagi semua, bahwa pendiri negara kita dan pembuat undang-undang dasar kita atau konstitusi kita, mereka percaya bahwa sebetulnya seluruh putra-putri terbaik bangsa asal diusulkan oleh satu partai politik saja sudah bisa maju. Jadi bunyi konstitusi kita tuh nggak pernah berubah, yaitu bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya apa? Artinya para pendiri bangsa dan pembuat undang-undang dasar kita itu dia sudah percaya bahwa yang terbaik, misalnya yang terbaik dari provinsi-provinsi, kepala daerah, yang mungkin muncul dari TNI, dari semua institusi yang dipercaya publik itu bisa tampil pada waktunya. Secara konstitusi. Artinya nggak ada pembatasan presidensial threshold dan lain-lain itu loh. Nggak, bukan. Saya cuma ingin mengatakan begini, ketika kita sama-sama menjaga dampaknya atau ingin membuat semuanya lebih indah lagi, basisnya itu. Karena misalnya kan orang sekarang suka bilang cebong dan kampret gitu ya, misalnya dulu. Itu yang kita jaga. Kita kan nggak mau. Nah, kalau Anda bayangkan ini khusus nih, bagaimana saya mencoba membaginya dengan seluruh orang yang mudah-mudahan bisa memahami komunikasi politik dengan mudah, apalagi kita di sini ingin sesuatu yang lebih baik ke depan. Oh tentu. Jadi misalnya kalau cebong dan kampret saja itu berasal dari yang satu, misalnya hobi memelihara kodok, anaknya cebong. Lalu kampret itu katanya tidurnya aneh, kepalanya di bawah gitu. Nah, itu kalau 2 pasang. Kalau 5 pasang misalnya, nanti kan ada gini, orang mengatakan kuda hitam. Ya kan? Berarti harus nyari anak kuda. Anak kuda apa coba itu? Belok mungkin. Belok anak kuda. Lalu Garuda misalnya. Wah, ini adalah Garuda bangsa misalnya. Harus nyari anak Garuda. Apa itu? Burung Garudanya aja nggak ketemu. Anaknya lagi. Apa? Emprit kali ya. Misalnya. Lalu macan. Wah, digambarkan dengan macan. Kita harus nyari anaknya macan. Gogor kali ya. Jadi enggak energi kita tuh tidak terbelah dua aja pada ya, enggak terbelah dua dan gitu kampret. Ada gogor, belok, emprit. Nanti sesudah itu undang-undang kita menjamin ada putaran kedua misalnya. Nah, di putaran kedua memang ada risiko bahwa biasanya partisipasi di putaran kedua itu agak lebih rendah dari putaran pertama. Ya kan, karena orang suka gini, wah jagoan saya kalah, sudahlah dunia sudah selesai misalnya. Dia nggak ikutan. Tapi di Indonesia enggak.
ternyata di putaran kedua itu partisipasi politik naik malah. Jadi sebetulnya menggembirakan bagi kita semua, maksud saya. Namanya juga pesta demokrasi, harus menggembirakan. Iya, jadi maksud saya di samping kita sama-sama menjaga dampak-dampak situasinya, kalau boleh kita tetap, izinkanlah kami ini yang masih punya keinginan untuk berjuang mengembalikan, karena pemilu serentak di dunia hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia yang pakai presidensial threshold. Oh ya, tapi yang penting kalau kami dari sisi kami siap menjaga apapun dan berpartisipasi sebaik-baiknya untuk menjaga kesejukan. Itu yang paling penting. Karena kita punya tugas yang tidak mudah menjaga keutuhan bangsa. Dan tentu tidak bisa sendiri yang seperti saya sampaikan, perlu sinergi, perlu kolaborasi, dan perlu disuarakan juga oleh teman-teman. Setuju. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kami maju ke MK pun masih tetap merasa apapun hasilnya ada teman-teman TNI yang menjaga kesejukan. Tentu, dan tadi selalu. Kan dengan podcast Kartika dan lain-lain yang makin lama makin tinggi ini, setidaknya berenang seperti apapun ada pegangan. Terima kasih. Terima kasih. Itu bukannya hanya puja-puji, pada kenyataannya harus demikian tuh. Kalau ada satu yang kuat, kita akan sama-sama kuat. Nanti pada bincang-bincang kita akan kelihatan itu nanti. Iya. Nah, kalau Prof sendiri sekarang apa kesibukannya? Ya itu tadi. Jadi saya sudah selesai, mungkin mengajar sudah selesai. Karena ada juga beberapa orang-orang yang sudah selesai masa mengajarnya. Salah satu profesor terbaik kita, harusnya profesor tapi belum profesor, Pinky Triputra PhD, sudah selesai, sudah pensiun. Kemudian saya sudah selesai mengajar, tinggal membimbing beberapa disertasi. Terakhir itu saya menyelesaikan bimbingan disertasi pada dulu jubir presiden tuh, Bapak Fazrul Rahman. Fazrul Rahman. Kemudian dia menjadi sekarang duta besar ya, besar di luar negeri ya. Saya menguji disertasinya, masih ada 2 disertasi lagi yang masih saya bimbing dan proses. Nah, saya kemudian berharap teman-teman lain lah, banyak nih anak-anak muda itu terus mengajar. Walaupun kalau mau jujur nih Pak Gasim dan para penonton kita, saya agak suka merasa gagal saya mengajar yang disebut jurnalistik atau komunikasi itu. Jadi misalnya gini, kalau saya melihat ya media baru, media daring, ada juga yang menyebut kemudian media sosial yang dicampur aduk dengan jurnalistik itu, memang yang paling menarik dari situ kan 3 hal tadi. Yang pertama cepat, menerobos ruang tanpa batas, dan yang ketiga tuh sensasional. Nah, kadang-kadang saya tuh mulai agak sedih kalau ngelihat gini, banyak wartawan ngumpul, lalu misalnya ada tokoh datang atau nanya gitu. Dalam kondisi normal aja kadang-kadang sudah nggak pakai, Pak saya dari media ini, sudah nggak tuh, langsung aja kan kita dulu pada etika waktu enggak ya, kalaupun belum sampai ke etika, itu tadi aja menjaga situasi orang, situasi hati orang lain. Menjaga situasi orang lain aja udah cukup. Sama seperti kalau Anda yang digitukan orang bagaimana? Betul. Nah, satu lagi, saya pernah ngalamin sendiri dulu, ada BAP hoax itu, lalu orang muat menjustis itu. Memuat BAP aja nggak boleh loh. Di seluruh pendidikan jurnalistik dan pendidikan hukum, BAP itu tidak boleh dimuat sebagai sumber berita kecuali dia sudah sampai di pengadilan. Itu bisa betul menjatuhkan orang buat BAP. Nah, saya harus berjuang 1 tahun ke Komisi Informasi Pusat supaya kemudian mendapatkan data itu. Sesudah dapat data itu, saya tunjukin. Loh, mana? Di mana nama saya coba? Gak ada, yang katanya ada gitu sebagai salah satu supplier gitu. Ya, nah, itu dilempar dulu gitu. Dilempar dulu, baru 1 tahun kemudian kita dapat bahwa ini setelah berjuang di Komisi Informasi. Tapi opini itu sudah terbentuk. Persepsi itu sudah terbentuk. Jadi dalam konteks tertentu mudah sekali sebetulnya orang, apalagi kalau institusi-institusi tertentu sedang goyang. Nah, itu makin mudah itu karena dipanggil dulu. Begitu dipanggil, kan kita bilang, coba dong, hadirkan datanya gitu. Nggak ada datanya, kita dalam tanda petik diserang dulu secara publik, kemudian tapi ada barokahnya. Kemudian saya bersama dengan Bapak Mahfud MD dan Ibu Titi Perludem, itu menjadi duta untuk kebebasan informasi publik. Bersama dengan Prof Mahfud MD juga, artinya itu berkahnya ya. Ya, berjuang sama-sama supaya
Jadi kalau orang menjadi supplier dari berbagai proyek yang ada di negara ini, harusnya, ini siapa tahu nanti didengar juga di TNI ini, harusnya ada di websitenya. PT apa yang menjadi, lalu nilainya berapa, ya kan? Bahkan kapan perlu diklik PT itu, langsung tersambung kepada administrasi hukum umum di Kemenkumham misalnya. Dirjen AHU. Jadi dengan demikian orang tahu ini PT-nya apakah didirikan mendadak untuk proyek tertentu atau sudah lama, memang layak atau tidak. Nah kalau tidak imbang jumlah yang mereka peroleh, orang bisa mengadu ke KPPU misalnya. Kalau ada orang yang dipersulit nggak pernah bisa masuk, bisa ke Ombudsman. Sebetulnya itu nilai perjuangannya. Tapi kalau boleh di luar itu semua masih ada harapan, yaitu bahwa sekiranya kita di podcast seperti ini ataupun di media sosial kita mau menggunakan bahasa-bahasa yang cukup baik, mudah-mudahan dari pengalaman saya dan banyak pengalaman di dunia lain, itu orang nggak langsung menyerang kita gitu. Selama kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Bahkan ada penelitian ini menarik. Selama orang masih terus berkomunikasi dengan ibu atau bapaknya, jadi ada riset nih yang mengatakan kalau orang masih kontak ibu sama bapaknya setiap hari, ngucapin selamat pagi, selamat malam, selamat siang, nanya ibu dan bapaknya, ternyata bahasanya di media sosial itu lebih baik. Wah, saya udah nggak kontak lagi, Prof. Nah, karena sudah meninggal dua-duanya. Betul. Tapi maksudnya semangat orang yang masih hidup, itu katanya yang masih kontak ibu dan bapaknya untuk menanyakan selamat pagi, selamat malam, sudah makan belum, kemudian apa keinginan dan lain sebagainya, ternyata ketika berbahasa di media sosial itu baik begitu ya. Lebih halus, lebih baik. Nah, itu kan sesuatu yang menarik bagi kita gitu. Berarti sebenarnya menerapkan apa yang menjadi warisan luhur dari budaya bangsa kita ini itu sudah bisa teratasi ya. Betul. Jadi kadang-kadang kan gini nih, ada pertanyaan. Bagaimanakah kita menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kaum milenial gitu. Saya bilang pasti salah satunya tidak dengan menanyakan kalau kaum milenial kalau lagi melanggar lalu lintas, ya kan, terus tanya sama dia, kamu melanggar lalu lintas? Ya. Coba, kamu hafal Pancasila atau tidak? Pasti nggak cara begitu. Jangan-jangan dia kalau nggak trauma, makin kesel dengan cara yang begitu. Malah mungkin lebih baik ditanyain, kamu melanggar lalu lintasnya ya? Tahu ya? Kurang lebih kalau menurut Anda yang dilanggar sila keberapa nih? Itu barangkali itu lebih enak, atau lebih mengedukasi lah ya. Atau malah mungkin kalau kira-kira ibu kamu tahu kamu melanggar apa perasaan ibu itu barangkali lebih kena pada pengamalan Pancasilanya daripada orang ke poin-poin Pancasilanya. Itu hafal Pancasila nggak? Itu semua orang juga di bawah tekanan begitu, bisa salah juga. Atau malah itu meninggalkan beban yang tidak menyenangkan. Saya disuruh ini, memang kenapa? Jadi memang macam-macam cara sekarang untuk membuat orang itu bisa menikmati, senang, bahagia, tapi tersimpan di hatinya. Ya mudah-mudahan podcast kita ini salah satunya. Ya mudah-mudahan. Saya mendengar bahwa Prof kemarin ikut sebagai salah satu dewan juri di Kasat Award ya. Kasat Award. Gimana pendapat Prof, penilaian Prof, atau ada diundang menjadi juri di salah satu institusi TNI? Ya, pertama-tama terima kasih ini pada Bapak Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat kita ya, Pak Hamim Tohari, Brigjen kita. Dan ini menurut saya sesuatu yang hati saya waktu itu terbelah-belah. Kenapa itu? Terbelah-belah selalu. Terbelah yang pertama karena saya nggak percaya gitu. Ini boleh juga ini ya. Jadi Kasat Award yang mengangkat menurut saya isu-isu yang tadi itu. Dia berusaha memenangkan hati semua orang untuk bangsa. Karena gini, saya mau bilang gini, percuma kita bicara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Dia akan kehilangan cahayanya kalau tema-tema yang dilombakan ya, atau katakanlah ini sebetulnya bukan lomba, lebih tepat pada sebuah penghargaan, bukan perlombaan. Bukan perlombaan. Kalau hal-hal yang diberikan penghargaan itu terlupakan atau luput dari bangsa kita dan medianya,
karena no traffic. Nah, no traffic ini artinya apa? Penghargaan orang terhadap isu-isu yang muncul di media baru, media daring, media sosial, yang kemudian kan saling kutip kan, betul, antar platform, antar arena itu lebih mengandalkan pada seberapa banyak traffic yang dapat, seberapa banyak hit, seberapa banyak like, seberapa banyak kemudian iklan yang ikut masuk karena itu. Padahal isu-isu yang ditampilkan itu ya misalnya tadi ya solidaritas nasional, kemudian melawan radikalisme bersama-sama, keberagaman dan toleransi, pengaruh utama gender, kemudian bagaimana mengatasi stunting, pelestarian kebudayaan, kemudian bagaimana inovasi digital, kemudian juga bagaimana TNI di tengah-tengah kesulitan bangsa misalnya. Bantu. Itu menurut saya kalau bagi kami yang mempelajari ilmu komunikasi, ini menariknya adalah karena kami saat ini sedang sama-sama meneliti teman-teman muda kita, kan ada yang menyebut dirinya menyebutnya milenial, kalau saya menyebut anak teman-teman muda lah gitu. Nah disebut Gen Z, Gen Z apa Gen Z, ada gengsi dan sebagainya gitu. Nah kami sedang melakukan penelitian, apa sih yang membuat mereka tertarik dengan media pada waktu itu. Nah ternyata salah satunya adalah bagaimana mereka bisa seperti tadi, membaca sesuatu itu kemudian jadi tersentuh. Jadi tidak langsung bicara tentang Pancasila dan Undang-Undang 45, tapi cahayanya. Nah cahayanya itu ada di mana? Yang di kategori-kategori tadi tersebut yang disampaikan dalam Kasat Award ini, dan kemudian diberikan penghargaan. Jadi mula-mula saya merasa, boleh juga ini, boljuk istilahnya. Boleh juga ini. Saya dengar Prof bilang bahwa ini penilaian tersulit sepanjang sejarah. Sesudah itu, nah idenya, ayo Bu Rini, ayo teman-teman gitu. Saya semangat. Lalu baru saya lihat, kok ternyata jumlah yang harus dibaca memecahkan rekor dunia ini. Rekor dunia karena ada dua bagian. Bagian pertama itu kuantitas. Ya, betul. Menariknya itu adalah begini. Dia memberikan penghargaan ketika orang lain memberikan perhatian dan itu dihitung kuantitinya terhadap isu-isu ini. Betul. Jadi semakin banyak Anda menampilkan isu ini yang padahal ada resiko no traffic. Iya betul. Artinya ada resiko orang lain nggak nonton, nggak baca, ya karena kurang lebih enak kita bicarain siapa yang lagi selingkuh dengan siapalah hari-hari ini gitu ya. Apalagi kemudian kalau yang selingkuh kemudian itu berdamai lebih tinggi lagi itu gitu. Nah tapi kuantitasnya tinggi dan jadi banyak sekali. Jadi waktu pertama kali ditawarkan ke saya sambil bercanda saya bilang, ini masih boleh langkah mundur nggak deh? Tapi sesudah itu ada satu yang meyakinkan saya. Nah yang meyakinkan saya itu adalah bahwa ada 3 yang saya anggap sebagai guardian ya, penjaga pada Kasat Award ini. Yang pertama itu adalah Ibu Ketua Dewan Pers kita sendiri. Bu Nini, ya karena dia jadi ketua juga di sini. Kemudian adalah Bang Arief Zulkifli ya, salah satu wartawan senior kita yang juga ada di Dewan Pers, otomatis. Dan kemudian Bang Wen yang itu ketua dari media Kompas Cyber Indonesia. Jadi media daring inilah, media baru ini. Jadi kalau 3 orang ini ada, di samping ada teman-teman dari Setara dan Bapak Kadis Penat kita juga ya, juga bersama-sama. Jadi menurut saya ini lengkap, dan kita tentu saja di situ mempertaruhkan karena ini adalah kami masuk pada bagian penelitian kualitatifnya. Jadi di situ ada bagian subjektivitas yang mengarah kepada objektivitas bersama. Ada 3 guardian tadi, ada Bapak Kadis Penat juga, kemudian ada teman kita Pak Ismail ini yang dari Setara Institute. Nah, tambah saya mungkin dianggap bagian dari yang terus-menerus sedang melakukan penelitian tentang komunikasi. Jadi nilai subjektif kami bersama-sama kita gabung menjadi nilai objektif, menjadi sisi kualitatif dari jumlah yang begitu banyak pada kuantitatif tadi. Tapi ini kan menarik, artinya mengajak orang, Anda mendapatkan penghargaan karena Anda memberikan perhatian pada isu-isu ini yang adalah cahaya dari
undang-undang dasar dari dasar negara maupun undang-undang dasar kita. Betul, dan kita menilai apa yang sudah mereka perbuat. Jadi di sini tidak ada settingan. Betul. Mereka tidak tahu kalau nantinya kita akan beri penilaian selama 1 tahun terakhir mulai 2022 Mei 2022 sampai dengan 2023. Mei 2023. Itu memang murni awareness-nya mereka masing-masing. Karena itu jumlahnya jadi banyak ya. Jadi lumayan ini banyak gitu. Kalau dicatatkan di apa nih? Rekor muri gitu. Rekor muri udah pasti menang ini ya. Sama Pak Jaya Suprana, berarti kita harus hubungi beliau gitu ya. Jangan-jangan memecahkan rekor dunia ini untuk apa? Kuantitinya. Jadi beberapa cara kita lakukan. Kita kemudian lihat ya bahwa tentu orang nanya bagaimana caranya melakukannya. Masing-masing tentu berdasarkan kepedulian masing-masing. Ada Ibu Sonya Helen dari Kompas itu yang sangat kuat pada keterlibatan pengaruh utamaan gender, kemudian untuk anak dan perempuan itu dia sangat kuat di situ. Kita dengarkan bersama-sama, lalu selanjutnya kita lakukan penilaian berbasis dari masukan macam-macam itu, ada yang kesetaraan dan sebagainya. Jadi menurut saya pada ujungnya saya ingin mengatakan inisiatif ini menggembirakan, dan kemudian pada waktu itu susah-susah selama masih ada kopi lah, kurang lebih begitu ya. Tentu kembali lagi pada kopi gitu ya. Ada teman kopi. Selama ada teman kopi, kita enjoy, kita nikmati. Ya luar biasa. Isu-isu yang menjadi penilaian kami kita balut dalam paradigma human security ya. Ya kita sadar bahwa keamanan nasional, keamanan negara, tentu tanpa keamanan individu itu menjadi tidak berharga begitu ya. Maka Kasat Bapak Jenderal Dr. Dudung Abdurrahman mempunyai inisiatif untuk mengadakan acara ini. Dan kita selain kepada media, penghargaan ini kita berikan kepada media. Selain kepada media nasional, ada media daerah, ada media kampus. Kampus ya. Jadi Angkatan Darat juga punya perhatian. Ini kan sejalan linear dengan penelitian Prof. Anak teman-teman muda gitu ya. Angkatan Darat pun punya perhatian kepada mereka. Kita tidak ingin generasi penerus kita ini kehilangan arah tentunya. Maka kita beri perhatian. Bagaimana menurut Prof tentang hal ini? Ini menariknya pada satu sisi lainnya itu adalah bahwa kita menyampaikan kepada mereka bahwa ketika menulis, mengangkatnya ke media daring, media baru ini, tetap ada sisi-sisi yang harus dilihat bersama, kelengkapan. Benar. Jadi kalau bisa jangan hanya dari rilis atau jangan hanya dari satu sumber, ada beberapa sumber. Walaupun itu seperti bertentangan dengan harus cepat loh, karena kemudian berjawab-jawab pada yang lainnya. Cepat, tapi juga valid gitu ya, bukan asal. Gitu kan. Dan di samping itu karena ini lagi-lagi menekankan pada niat baik memperhatikan hal-hal tersebut. Benar. Bagaimana menyajikan niat baik itu tidak hanya berasal dari pernyataan seseorang, tapi dilihat juga sisi-sisi lainnya, disampaikan data yang ada baik pada level daerah maupun pada kepedulian teman-teman mahasiswa di kampus misalnya. Jadi menurut saya ini komplit, walaupun sekali lagi pasti ada beberapa kelemahan karena ini baru pertama kali. Betul. Tapi sebagai sesuatu yang sekali lagi saya katakan, ini adalah cahaya dari Pancasila maupun dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar kita. Ini yang bisa dilihat bahwa berita-berita itu kalau bisa dia campur sedikit dengan bahasa yang menarik buat media baru, kenapa tidak gitu. Tapi tidak harus berbasis pada sensasional gitu. Sensasionalitas. Oke, terima kasih Prof. Human security ini tentunya kami menyadari ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bukan Superman. Kita harus berkolaborasi, kemudian bersinergi. Kita ini sebenarnya pingin men-trigger nih komponen bangsa yang lain untuk punya awareness yang sama terhadap human security ini. Nah, dan Angkatan Darat, Bapak Kasat, Pak Kadis Penat memulainya dengan acara yang Prof menjadi salah satu jurinya. Kira-kira menurut Prof bagaimana dengan niat ini, kemudian langkah ini yang sudah dilaksanakan dengan kepedulian komponen bangsa yang lain? Nah, ini saya selalu ingin coba lihat dengan apa yang menarik bagi anak-anak muda sekarang. Karena katanya ini mereka yang akan menjadi penentu, baik untuk pemilih, ketika pemilihan umum maupun selanjutnya. Iya, benar. Ya, karena kadang-kadang jumlah mereka lebih banyak sekarang. Bukan cuma jumlah mereka lebih banyak.
kadang-kadang generasi saya ini sudah mulai agak kurang dianggap. Ya tidak lah. Enggak, bukan. Justru kita agak berbahagia. Kan suhu. Enggak, justru agak berbahagia. Agak berbahagia karena maksudnya sudah waktunya juga. Kita mulai agak santai-santai dikit, mancing. Ya, tapi main bola di level over 40 misalnya gitu ya. Jadi saya sekarang agak banyak menyaksikan kembali bola karena saya yakin mudah-mudahan ini back to basic ini ya. Ada naik back to basic, betul. To basic, sejak jadi wartawan bola dulu. Wartawan bola. 1984 sampai 1990 ya. Piala Dunia Italia Novanta pada waktu. Nah, balik menjawab pertanyaan Abang Dalgasim tadi, saya mau bilang begini. Tadi berkali-kali misalnya disebutkan ini dikaitkan dengan dunia kaum muda. Oh, kita bukan Superman. Oh iya benar. Nah, tapi salah pada bagian itu, kita juga harus menyebutkan kita bukan Wonder Woman. Karena gini. Iya betul. Karena bagi saya Superman agak kurang tinggal di kepala sekarang. Gitu. Terakhir tuh Christopher Reeve yang jadi Superman, gitu kan? Iya, Christopher Reeve. Tapi kalau Wonder Woman itu, waduh, ya, Gal Gadot. Ya, betul kan? Betul sekali. Coba kalau saya tanya, lebih tertarik Gal Gadot apa Christopher Reeve sekarang? Ini pertanyaan susah, nanti kalau nonton istri saya berbahaya. Enggak apa-apa, saya malah kalau bisa istri saya ikut nonton untuk mengetahui bahwa gini, kenapa Gal Gadot? Ya kan, karena Gal Gadot ini filmnya yang lebih mutakhir. Okay. Superman kan sudah belum muncul lagi. Iya benar, betul kan? Betul. Pas nggak alasan yang kita? Terbaru benar. Keren ya alasan Wonder kita. Woman 1984. Ya, keren kan alasan kita? Benar. Betul. Jadi istri kita nggak bisa marah sama kita karena ini yang paling. Nanti saya harus belajar di sini sama Prof. Kayaknya banyak nih. Ini yang paling mutakhir. Tapi betul, soal kesetaraan gender menjadi penting pada saat ini. Ketika kita menyebut Gal Gadot, misalnya nih, Gal Gadot apa Gal Gadot sih? Gal Gadot. Ya kan? Ini coba deh, bagaimana saya melukiskannya aja, bagi saya Gal Gadot. Yang penting enak didengar, tertanam di hati, punya bayangan kita terhadap Gal Gadot tadi ya. Oke. Nggak bisa sekarang kita memberi pembenaran ataupun dukungan terhadap satu acara seperti yang Kasat Award ini tanpa membuat orang lain tuh bahagia. Tanpa membuat orang lain itu senang. Karena itu kemarin kami katakan di samping yang dapat penghargaan, yang nomine kita panggil juga kalau bisa. Oke. Jadi maksudnya yang finalisnya begitu ya. Kita sampaikan bahwa Anda juga luar biasa loh. Benar. Tapi barangkali masih ada yang lebih bagus. Begini juga, pada waktu memuatnya di redaksi Anda ada yang nahan. Misalnya gini loh, yang ini nanti nggak banyak yang baca, jangan dulu gitu. Nah sekarang Anda bisa bilang, ternyata perhatian dari Angkatan Darat, TNI yang lagi dipercaya publik nih, ya kan, serta masyarakat. Walaupun tidak dibaca, tetap kita naikin. Karena ada yang memperhatikan. Jangan tahan-tahan saya kalau lagi muat ini gitu. Jadi dia tidak berhasil sampai ke penghargaan karena mungkin di kuantitasnya kurang. Betul. Ya kan, ketika dijumlahkan poinnya kalah dari yang. Kalau dia dapat bocoran ada Kasat Award, dia rilis waktu itu ya. Nah, jadi maksud saya dia tinggal di kepala teman-teman jurnalis, baik di sebetulnya batas nasional sama daerah sekarang kan udah tipis-tipis beda lah, bisa teman-teman kampus juga ini, tapi dengan perasaan membahagiakan. Nah, jadi maksud saya agak sulit sekarang menyatakan bagaimana kita mendukung satu program, tapi kalau dia sampai di hati, kemudian seperti saya katakan membahagiakan atau menyenangkan, dia akan jalan terus, gitu. Luar biasa, Prof. Bagaimana harapan Prof dengan Kasat Award ini baik kepada TNI AD sendiri ya, atau juga kepada rekan-rekan media gitu? Ya, saya percaya bahwa ini langkah awal yang baik. Dia lagi-lagi bagi saya adalah pelita bagi dasar negara dan undang-undang dasar kita. Kemudian dia sekarang mulai membuka pikiran teman-teman jurnalis. Kebetulan ini media baru kan, dan juga di kampus ya, untuk mulai mengatakan 10 isu ini penting loh. Sangat penting. Ya, tidak apa artinya cara menyajikannya bisa kita ramu lah gitu ya. Betul. Kalaupun Anda ada sedikit judul-judul yang agak menarik, ya masih tergantung boleh. chefnya masing-masing. Kenapa ya chefnya masing-masing? Kenapa enggak gitu? Nah, tetapi ke depan barangkali ada cara-cara lain yang bisa memperkuat ini. Misalnya mungkin podcast pendek ya,
yang misalnya 5 menit pun bisa kita nilai selanjutnya. Oke. Iya kan? Ide bagus itu. Iya kan? Ini catat nih teman-teman. Iya, podcast 5 menit dari siapa saja. Tapi dia mengatakan podcast ini saya dedikasikan untuk melawan atau memperbaiki bahasa kita dari stunting misalnya. Stunting. Jadi dia nggak usah main ke human security-nya, tapi dia bilang cukup di kami untuk ya. melawan stunting. Ini podcast kami 5 menit. Lalu dia bahas bagaimana misalnya ada makanan pengganti, diversifikasinya dari satu kelompok anak-anak muda misalnya. Nah, ini barangkali juga mampu melawan tadi yang no traffic itu. Karena agak lebih gampang nih untuk meraih traffic dari hal-hal yang seperti ini. Ini baru yang kepikiran sama saya dalam konteks tadi. Menyenangkan, tapi kapan perlu nanti dia kutip 1 atau 2 pendapat dari mungkin dari TNI atau Bapak Kasat kita, Kadis Penat. Tapi dia tambahkan dengan di daerah kami begini. Ada lagu misalnya di daerah kami yang betul-betul sebetulnya itu melawan radikalisme misalnya. Dia putarkan lagu itu gitu. Hanya dengan modal gitar di sebuah podcast yang 5 menit, kalimat trafiknya banyak. Kalimat yang disampaikan oleh misalnya Kasat atau Kadis Penat tadi disambut dengan lagu pakai bahasa daerah. Tungtang. Jangan-jangan itu lebih tinggi trafiknya ketimbang saya yang lagi. Bicara yang resmi gitu. Iya betul. Nah itu perlu kita cermati atau perlu mungkin jadi ide-ide menjadi ke depan lah ya. Bagaimana dengan komunikasi yang dibangun TNI AD? Kita TNI AD kita punya humas di Dispenat gitu ya. Melalui program-program nyatanya. Jadi selain memberikan Kasat Award kepada media, TNI AD juga melaksanakan langsung isu-isu human security itu seperti ketahanan pangan, kemudian penanganan stunting, air bersih. Ini program-program unggulan Bapak Kasat. Bagaimana menurut Prof? Jadi gini, kalau ditaruh di atas meja ada 3 hal. Hal pertama, tentu saja komunikasi dari teman-teman TNI AD ataupun TNI itu, dia akan ketemu dengan siapa? Komunikasi institusi lain, ya kan? Iya. Tentu mudah-mudahan dia sinergi dan harmonis dengan komunikasi Bapak Presiden atau Istana, gitu kan? Oke, pastinya. Ini dua tertinggi kita kan nih. Mendukung program pemerintah Kebetulan ini 2 tertinggi nih, betul kan? Betul. Di survei terakhir. Lalu ada lagi nanti komunikasi dari penegak hukum, institusi lain, ya, teman-teman di DPR, bahkan parpol dan lain-lain. Jadi dia tidak menjadi penilaian atau evaluasi ketika dia berdiri sendiri. Jadi nggak ada tuh orang berkomunikasi dinilai ketika monolog. Tapi sebetulnya relatif dalam dialog-dialog dan ketika ada komunikasi yang lain. Jadi dalam hal ini alhamdulillah ya sudah 2 tertinggi nih. Benar Tapi sekali. pada sisi lain, nah saya mau sedikit ini supaya enak juga di podcast kita, anak-anak muda kita, ya, kaum milenial, Gen Z, Gen Z itu. Kami ini sedang melakukan penelitian, ada kaitannya dengan pemilu, tapi lebih pada bagaimana memahami hidup gitu. Jadi misalnya gini, kenapa Anda suka dengan tokoh tertentu? Jawabannya gini, jalannya lucu. Itu kenyataan itu, beneran itu Prof? Bener. Itu hasil riset itu? Hasil riset jalannya lucu. Ya kan? Tentu saja tokoh-tokoh lain harus mulai memunculkan bahwa kenapa Anda suka dengan tokoh ini misalnya. Karena suka olahraga. Nah, itu bisa juga kan. Karena kalau larinya enak misalnya. Nah, bisa juga begitu. Ada lagi, kenapa Anda suka dengan tokoh itu? Kalau pidato bahasa Inggris di forum internasional hebat. Coba tuh. Ya kan? Jadi menjadi menarik ini gitu. Saling melengkapi dengan kalau Bapak Presiden kita kan ini kolokial atau enak kalau berbicara dengan rakyat kan. Tidak apa-apa, jangan tanyakan saya. Malah dulu ada pertanyaan soal ikan-ikanan kan. Ayo sebutin. Lebih lucu lagi pertanyaan sebutkan nama menteri-menteri gitu atau dan lain-lain lah gitu. Nah, tapi ternyata mampu berbahasa Inggris yang bagus atau berpidato di forum yang tinggi itu membuat ada, kalau kami istilahnya tuh late accomplishment, jadi nanti atau late achievement disimpan di belakang kepala itu, tapi terlihat bagus. Nah, maksud saya perlu kita lihat nih, apakah mungkin di istilahnya, apakah membuat semacam mula-mula dekat dulu di hati mereka gitu, kemudian menjadi komplit semuanya. Itu bagian kedua. Nah, bagian yang ketiga, lepas dari itu semua. Jadi kalau ini kan hasil yang sudah dicapai,
Lalu ternyata strategi-strateginya begini, banyak ahli yang bisa ngasih tips tuh, ini itu segala macam. Tapi yang ketiga yang saya selalu senang bahwa Pak Dudung kita, Pak Jenderal Dudung, kemudian Pak Hamim dan semua kita ini tetap nilai-nilai tadi itu. Nilai-nilai itu. Betul. Jadi selalu nanti kita bilang kalau ini sudah bergembira ria ini ya, sudah membahagiakan orang, gimana ya memasukkan nilainya tetap kita. Jadi dibalik, jangan kita memasukkan nilai-nilai dulu, tapi orang belum tentu bisa nerima. Iya, berarti caranya ya. Diramu. Sekarang caranya jauh lebih sulit. Kalau ada orang yang mengatakan. Tapi selalu ada jalan ya pasti. Selalu ada jalan begitu. Kita harus mempelajari mereka tentunya ya. Iya. Betapa orang marah misalnya soal sepak bola pada waktu kemarin ini. Saya sampai bingung loh. Makanya sekarang saya kembali lagi ke sepak bola itu. Karena ternyata ini menarik. Orang kadang-kadang nggak suka memperhatikan itu. Bangsa di dunia yang paling tinggi pencinta sepak bolanya Indonesia ternyata. Kita paling atas penelitian Ipsos itu ya di dunia. Sesudah kita ada, kalau nggak salah saya tuh ada Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kemudian ada beberapa bangsa Amerika Latin lain. 69% angka kita. 69%. Kalau Anda kalikan 270 juta, itu 190 juta. Gila bener. Bahkan kalau mau lebih ke bawah lagi, ya kan? Kalau ada yang lagi nonton acara ini, saya dengan beberapa teman lain meneliti bahwa 63% dari pemilih kita itu pencinta bola. Wow. Dan pencinta bola ini agak mendekati post-truth. Nah, post-truth itu maksudnya gini. Iya, betul. Abang Dagasim mendukung apa kalau di Liga Inggris? Saya penggemarnya Manchester United. Oke, agak lumayan lah belakangan ya. Belakangan ini ya lumayan, ya betul. Kadang-kadang saya ketemu teman gitu pendukung Arsenal. Saya bilang sama dia, terlalu lama kalian bertahan di atas, akhirnya diambil juga sama Manchester City. Iya. Kalau saya ditanya Liverpool, kenapa Liverpool? Pembenarannya adalah logonya atau semboyannya "You will never walk alone". Anda nggak pernah bersedih, bisa sama-sama. Tapi maksudnya ini post-truth loh ini. Iya betul. Kita pernah dapat apa dari MU? Kita pernah dapat apa dari Liverpool? Iya betul. Kita pernah dapat apa dari Arsenal? Enggak ada. Berpihak, tapi kita sampai bela-belain loh. Betul sekali. Yang pertama bela-belain dari istri kita. Nonton juga. Malam-malam, jam segini. Dini hari lagi. Iya, kalau saya ditambahin lagi, emang usia masih muda. Dan lain-lain. Lalu sama temen di WA Group. Bisa marah-marah nih. Bisa sampai keluar WA Group dan lain-lain. Jadi ada belum lagi sepak bola itu memang sesuatu, ini agak menyimpang tapi menjadi penting, sesuatu olahraga yang kalau ditonton itu menuntut kompetisi dan keberpihakan yang tinggi. Betul. Saya nggak bisa bayangin kalau Abang Dagasim kita nonton atau saya nonton gitu ya, Liverpool sama Manchester. Itu kan. Tapi nggak membayangkan juga kalau ada orang nonton bola, dia nonton gini misalnya, Bapak sedang pegang yang mana? Yang mana aja lah. Dia artinya dia nggak berpihak pada satu. Malah ada jokes terakhir kami di media sosial saya. Salah satu teman saya, dia sudah nonton 12 menit, ya kan? Itu Palestina lawan Indonesia. Terus dia nanya saya, nih mohon maaf nih, saya perlu nanya sesuatu yang penting katanya. Apa? Ini yang Indonesia yang mana? Gitu. udah 12 menit gitu. Jadi lihat ya bagaimana cara-cara menyajikan sekarang ada kaitannya juga nanti dengan post-truth. Jadi itu hal-hal yang menyenangkan tadi. Betul. Orang memberikan pembenaran terhadap itu. Lalu dia ada truth-nya kan? Oke. Truth-nya kita kembali dong ke nilai-nilai kita. Sesudah itu ada post-truth lagi. Truth lagi. Ini lingkaran algoritma namanya. Lain waktu dibahas khusus. Ya. Mungkin kami ada pertanyaan terakhir untuk Prof ini. Bagaimana Prof melihat TNI AD harus bagaimana menghadapi situasi ke depan ya. Kita di zaman VUCA saat ini ya, volatility, uncertainty, semuanya ambiguity, tidak ada kepastian. Sementara kita menghadapi perhelatan pesta demokrasi yang besar. Saya suka istilah dengan media juga seperti itu. Saya suka istilah VUCA itu ya, karena kita pernah punya istilah UKA waktu itu ya, yang agak uncertainties-nya, ketidakpastiannya tinggi. Saya mau balik pernyataan ini dengan mengatakan begini, selama kami punya kepercayaan publik yang baik pada TNI dan termasuk TNI Angkatan Darat dan lain-lainnya, selama itu
kami punya proses post-truth dan truth, ya agak ilmiah, tapi saya kunci di situ, yang algoritmanya mengatakan kami yakin bahwa bangsa ini akan tetap ada, akan tetap besar, dan akan mampu mengatasi persaingan di masa yang akan datang. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Dan jadi nanti orang lain bisa nambahin lucu misalnya gitu ya. Orang lain bisa menambahkan larinya bagus. Orang lain bisa menambahkan dia di dunia internasional diterima dengan prestasi-prestasinya. No problem. Yang penting kepercayaan terhadap TNI masih tinggi. Itu salah satunya. Tentunya kita bahagia sekarang TNI gitu bersama dengan Presiden nih paling atas. Siapa paling atas? Benar. Itu aja udah membuat tidur malam kita agak nyenyak itu. Alhamdulillah, terima kasih. Masih ada gangguan. Gangguannya apa coba? Nyamuk. Bukan nyamuk. Pertandingan sepak bola tadi. Sepak bola saya pikir nyamuk. Jam 2 malam sudah mulai lagi nih habis ini ya. Ya, apakah Mbappe jadi ke Liverpool atau ke Real Madrid? Itu ganggu tidur malam loh itu. Iya kan? Messi pindah aja ganggu tidur malam itu ya. Itu lebih-lebih ketika dia nggak datang ke Indonesia. Ini pindah loh dari Manchester, saya nggak bisa tidur malam. Itu udah mulai kan? Jadi tidur malam itu dia hanya terganggu oleh, nah lepas dari tidur malam kita terganggu oleh post-truth yang begitu, ada truth di atasnya. TNI kita baik. Nah, tidur malam kita enak. Apalagi ketika TNI sekarang mulai berbicara 10 poin ini. Karena teman-teman saya profesor-profesor di komunikasi politik mengatakan gini, jangan-jangan Effendi katanya, serius, lama-lama orang datang, masuk ke rumah orang, itu dia ngetok itu, dia bukan nanya mau mengambil uang, mau mengambil apa. Jangan-jangan dia ngetok, tok. Ada makanan nggak? Kalau ketika tidak ada, kita berbicara tentang food security itu sudah dikerjakan sama TNI. Betul. Sudah ada Babinsa masuk dapur atas inisiatif Kasat. Penyediaan sumber-sumber air di daerah-daerah yang sudah kita seperti kerjakan. Itu di masa depan hal-hal seperti itu real menjadi truth atau foto still dari kondisi-kondisi yang bisa mengganggu tidur malam kita. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Sama-sama Pak Qasim. Perbincangan yang luar biasa, Prof. Terima kasih banyak sudah hadir di Kartika Podcast. Jangan bosan-bosan. Iya, nanti kita bicara algoritma. Nanti kita bicara lagi pertandingan-pertandingan bola yang nanti di belakang itu kasihan timnya. Prediksi kita selalu tepat selama ini. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Demikian pemirsa Kartika Podcast, perbincangan dengan Prof. Effendi Ghazali. Semoga bermanfaat bagi bangsa kita ini. TNI AD di hati rakyat.